Selamat malam semua, kembali lagi dengan saya Alek Nugroho di podcast Bicara Pengalaman. Hari ini saya kedatangan tamu Delicia Nanda Febrianti. Halo Nanda, Halo Kak, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Kakak sendiri gimana? Puji Tuhan sehat. Nanda, kesibukan sehari-hari Nanda kuliah atau kerja sih? Kalau kesibukan sehari-hari lebih tepatnya dua-duanya sih Kak. Jadi pagi saya kerja dari jam 9 sampai jam 5 sore. Nah nanti jam 5 sore sampai jam 9 malam itu saya kuliah Kak. Wow, cukup padat ya. Kamu ngerasa capek atau jenuh nggak sih? Kalau capek pasti sih Kak, tapi kalau untuk jenuh karena saya menikmati kegiatan itu jadi nggak ada sih rasa jenuh. Oke Nanda, hari ini kita akan berbicara tentang pengalaman pribadi kamu mengenai kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan fungsinya sebagai alat penyatuan suku bangsa. Coba ceritakan momen yang paling menggambarkan fungsi tersebut. Ya Kak, jadi kalau untuk fungsi bahasa Indonesia sendiri itu kan sangat luas ya Kak ya. Terlebih lagi bagi saya yang bekerja di perusahaan yang bisa dibilang memiliki banyak cabang di berbagai wilayah. Jadi momennya waktu itu tuh ada semacam gathering kalau karyawan gitu, dan kakak bisa bayangin 15 cabang dikumpulkan jadi satu di kantor pusat Bogor Kak. Jadi kami kan mau komunikasi gitu Kak, komunikasi, saling tegur sapa, dan mereka itu sangat kental dengan ciri khas wilayahnya masing-masing gitu Kak. Oh iya, berarti banyak kali suku ya, yaitu suku Jawa, Sunda, atau apa gitu? Iya, nggak cuman itu sih Kak, lebih banyak lagi, ada dari Medan, terus dari Palembang, dan ada juga yang dia tuh apa sih Kak, kayak ciri khas Melayu, Pekanbaru gitu loh Kak. Nggak kebayang ya kalau misalnya nggak ada bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, udah pasti tuh kalian nggak ngerti satu sama lain. Iya bener banget sih Kak, dan program-program yang dibuat dari perusahaan itu kan juga menggunakan bahasa Indonesia, dan panduan-panduan yang disediakan oleh kantor pusat itu juga menggunakan bahasa Indonesia. Kalau untuk kesehari-harian kamu lebih rutin menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa daerah sih? Kalau untuk ngobrol sama orang tua di rumah pakai bahasa daerah Kak, tapi kalau untuk ke tetangga-tetangga tetap tegur sapanya pakai bahasa Indonesia. Oh gitu. Ya setuju sih yang Anda ceritain tadi ya. Saya juga mengalami dalam kehidupan sehari-hari atau kegiatan di rumah, saya pakai bahasa daerah. Tapi kalau di tempat kerja saya sendiri pun pakai bahasa Indonesia biar enak berkomunikasinya, entah itu dari atasan atau dari rekan kerja saya sendiri. Nah sekarang tadi kan tentang bahas tentang kuliah nih. Aku mau tanya ini tentang kuliah kamu nih. Kan kamu kuliah nih. Kalau boleh tahu kuliahnya di mana sih? Saya kuliah di STI Gentiaras Kak. Oh, STI Gentiaras. Di STI Gentiaras itu ada berapa jurusan sih? Ada dua jurusan ya Kak, ada akuntansi dan manajemen, dan kebetulan saya ambil yang akuntansi. Oh, kalau akuntansi itu dia mempelajari tentang apa sih, tentang pajak atau cuman pajak aja? Oh enggak sih Kak, akuntansi itu menyeluruh ya Kak, jadi dia mempelajari keuangan, perpajakan juga, dan di dalam akuntansi juga sebenarnya ada manajemennya. Nah, di mata kuliah itu ada salah satu mata kuliah yang lumayan kita dapat dari SD ya Kak, itu mata kuliah bahasa Indonesia, dan ternyata bahasa Indonesia itu enggak semudah itu seperti itu Kak. Oh, jadi di kampus itu juga ada mata kuliah yang kan bahasa Indonesia, khusus bahasa Indonesia gitu ya? Iya Kak, mata kuliah umum lebih tepatnya. Oh, umum. Tapi ada juga yang pakai bahasa Inggris atau apa gitu nggak? Jangan. Nah, dalam kuliah ini kan, Nanda ini kan ambil jurusan akuntansi, dan Nanda juga itu kan posisinya kerja nih. Nah, dalam kerja ini
Itu Nanda pakai apa sih metodenya, kuliahnya pagi atau sore? Nanda kebetulan ambil sore kak. Jadi jam 5 sampai dengan jam 9 sore. Ada beberapa hari yang cuma satu mata kuliah, jadi pulangnya lebih awal. Tapi ya mayoritas jam 9 malam kak. Itu kuliahnya offline atau online sih kak? Kalau metodenya ya kak, itu ada sih yang offline beberapa, cuman lebih banyaknya di online karena kan kuliahnya sore ya kak. Mayoritas dosen itu menjadwalkan untuk online. Hanya mungkin mata kuliah yang bisa dibilang banyak hitungannya itu yang baru offline. Seperti itu kak. Nah, fungsi bahasa Indonesia di proses pembelajaran kamu di kampus itu gimana sih? Kalau untuk fungsi bahasa Indonesia ya, karena kan kami kan kuliahnya online gitu via Zoom. Kalau untuk bahasa Indonesia di room Zoom itu lebih ke semi formal sih kak, karena kita biar santai, ada obrolan santai dengan dosen, antara dosen dengan mahasiswa, tapi tetap menjaga sopan santun seperti itu. Nah, untuk menurut Nanda pribadi nih, bahasa Indonesia itu mudah dimengerti nggak sih? Kalau untuk prakteknya itu bahasa Indonesia tuh bisa ya kak, karena kan kita udah biasa dari kecil gitu dikenalkan dengan bahasa Indonesia. Tapi kalau untuk materinya sebenarnya itu tuh gampang-gampang susah gitu loh kak, karena kan materinya kalau kita gali lebih dalam itu lebih menyeluruh lagi artinya, maknanya itu loh. Setuju sih, karena memang bahasa Indonesia itu bisa dibilang susah kalau kita bahas lebih dalam lagi. Iya kak, dan menurut Nanda ya kak ya, itu kan bahasa Indonesia itu tuh penting loh kak, diajarkan ke setiap anak-anak. Karena kalau kakak ini perhatikan ya, di beberapa daerah pedalaman di Indonesia itu kan banyak yang mereka itu banyak menggunakan bahasa daerahnya daripada bahasa Indonesia kan kak. Dari kawan kampus Nanda aja yang berasal dari daerah-daerah di luar Lampung itu banyak kan menggunakan bahasa daerahnya masing-masing kak. Biar lebih mudah dipahami gitu ya. Iya, jadi bahasa Indonesia itu bisa dibilang jadi alternatif untuk komunikasi kita, mempermudah komunikasi kita seperti itu kak. Untuk di kampus pastinya beda-beda suku juga kan? Lebih lagi sih kak di kampus, karena kan mayoritas dari teman-teman Anda itu kan logatnya Batak ya, dan mereka pun berkomunikasi menggunakan bahasa Indonesia itu juga masih kak, kesulitan gitu kak. Iya kah? Serius? Iya kak, jadi ada kawan kelas saya itu dia kesulitan banget bahasa Indonesia, dan pada akhirnya dia setiap komunikasi dengan kami itu menggunakan bahasa Indonesia baku kak. Oke, jadi kalau disimpulkan nih, fungsi bahasa Indonesia sebagai alat penyatu suku bangsa itu sangat real ya? Betul banget kak, jadi fungsi bahasa Indonesia itu kan bukan hanya sebagai alat penyatuan suku bangsa kak, karena kita kan dari kecil itu sudah dikenalkan langsung dengan bahasa Indonesia. Iya, setuju. Oke, Nanda terima kasih sudah berbagi pengalaman yang bisa dibilang contoh konkret ya dari kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional yang berfungsi sebagai alat penyatuan suku bangsa. Sukses selalu untuk Nanda. Terima kasih kak, dengan senang hati. Baik, sekian podcast malam hari ini dengan saya Alek Nugroho bersama rekan saya Delaisia Nanda Febrianti. Terima kasih, selamat malam. Itu kuliahnya offline atau online sih kak? Kalau metodenya ya kak, itu ada sih yang offline beberapa, cuman itu dikasih tugas nggak sih? kalau untuk tugas karena kuliah sore sih kak ya, jadinya nggak terlalu banyak tugas. Cuma kak ini kan bahasa Indonesia ya. Oh iya deh, ya Allah. Aku baru denger gitu maksudnya. Itu di lokasinya di mana sih kak? Aku lupa kak, lokasinya di mana? Dah. Sukses selalu untuk Nanda. Terima kasih kak, dengan senang hati.